Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifdiansyah. Saya dari kelompok 1 KKI. Saya dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, jurusan Kimia. Di sini saya akan memaparkan tulisan saya esai dari bidang ekologi sains dengan judul alternatif pengolahan sampah organik, limbah pertanian, dan rumah tangga menjadi produk bernilai ekonomis dalam upaya mengurangi dampak dari pengolahan sampah secara konvensional di Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Latar belakang, jadi latar belakang yang melatar belakangi tulisan saya ini adalah permasalahan sampah, di mana permasalahan sampah dewasa ini sudah bukan lagi masalah domestik, tetapi permasalahan global. Tetapi di sini saya memaparkan permasalahan sampah terkait dengan sampah organik, limbah pertanian, dan rumah tangga di Kabupaten Ponorogo. Kabupaten Ponorogo sendiri merupakan kota atau kabupaten penyangga panen atau penyangga pangan di Provinsi Jawa Timur. Luas lahan pertaniannya, pertanian dan perkebunan itu totalnya 73.192 hektar, di mana sekitar 34.000-nya itu lahan sawah, dan di mana mayoritas ditanami padi, dan 38.000 itu perkebunan. Bisa kita bayangkan sampah organik yang dihasilkan setiap panen, setiap tahun, itu seberapa banyak dengan lahan seluas itu. Di mana pengolahan sampah-sampah tersebut masih dilakukan secara konvensional, yakni dengan dibakar, di mana pembakaran sampah yang tidak sempurna tersebut akan menghasilkan gas rumah kaca, di mana gas rumah kaca tersebut ikut menyumbang fenomena pemanasan global, meskipun pemanasan global itu disebabkan oleh gas-gas yang dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna, khususnya dari kendaraan. Tetapi permasalahan ini ikut menyumbang, jadi perlu kita perhatikan dan perlu kita tanggulangi. Yang kedua adalah masalah sampah rumah tangga. Di Kabupaten Ponorogo sendiri ada sekitar 871 juta jiwa yang tinggal, hampir 872 juta jiwa, di mana setiap hari itu terus memproduksi atau menghasilkan sampah, baik organik maupun anorganik, di mana karena kurangnya fasilitas pembuangan dan masih kurang efektifnya tempat pembuangan akhir, di mana tempat pembuangan akhir di Kabupaten Ponorogo sendiri sudah overload. Jadi beberapa tahun ini tidak menerima penghargaan Adipura karena luas lahan TPA atau tempat pembuangan akhir itu sudah overload, itu kurang besar. Di setiap rumah tangga sendiri pengolahan sampah organik maupun anorganik itu masih dengan cara konvensional, yakni seperti tadi dibakar, ditimbun, ataupun yang dekat dengan aliran sungai besar itu dibuang ke sungai, di mana sampah-sampah tersebut menjadi polusi atau polutan bagi lingkungan, khususnya sungai, tanah, dan di udara karena pembakaran. Di sungai sendiri nanti akan mempengaruhi ekosistem atau ekologi sungai tersebut, organisme akan mati, dan isu-isu mikroplastik itu sudah merembak luas. Jika ditimbun, kalau sampah organik ditimbun tidak apa-apa, akan terurai secara alami. Tapi kalau anorganik itu akan mempengaruhi proses air dalam tanah, dan jika dibakar akan menghasilkan gas-gas rumah kaca atau gas seperti COX, NOx, itu karena pembakaran tidak sempurna tadi. Jadi pengolahan limbah rumah tangga ini juga perlu diperhatikan, khususnya dalam hal ini limbah organik. Jadi saya di sini akan menawarkan beberapa solusi terkait dengan permasalahan tersebut,
di mana solusi tersebut sudah banyak diterapkan di lingkungan atau di kota-kota lain dan terbilang cukup sukses, khususnya di negara-negara maju, di mana sudah diolah sampah-sampah menjadi sebuah energi. Jadi alternatif pertama adalah mengolahnya menjadi energi. Di negara-negara maju itu sudah ada alat yang canggih di mana bisa mengolah sampah menjadi energi dan bisa dikomersialisasikan sehingga menjadi tambahan devisa negara atau pendapatan negara ataupun bisa menjadi membuka lapangan pekerjaan lain. Di Indonesia sendiri sudah ada tetapi tidak banyak. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut serta usaha yang lebih keras untuk mempraktikkan atau mengimplementasikan alternatif ini. Tapi ada dua alternatif yang cukup mudah dan sangat potensial untuk diterapkan di masyarakat kita, terutama di Kabupaten Ponorogo, adalah dengan mengolah sampah limbah organik menjadi pupuk kompos dan pakan ternak. Pupuk kompos cukup mudah dibuat. Saya sendiri sudah pernah membuatnya, di mana limbah organik itu difermentasi atau didekomposisi, dicampur dengan tanah dan ditutup dengan rapat agar tidak ada kontaminan seperti udara bebas atau udara luar dan sampah anorganik yang masuk. Jika digunakan dengan sebagai pakan bisa dilakukan secara langsung, tapi kurang potensialnya masih kurang, harganya masih lemah. Jadi kita olah terlebih dahulu menjadi pelet atau sampah organik, kita jadikan sebagai pakan ulat maggot, di mana ulat maggot itu mempunyai proteinnya tinggi dan bagus bagi ikan ataupun burung. Harganya pun cukup kompetitif dan cukup tinggi. Tapi pada masalahnya, permasalahannya adalah pupuk kompos itu masih kalah saing dengan pupuk kimia, meskipun harga dari pupuk kimia tersebut masih cukup tinggi dibanding dengan pupuk kompos. Namun efek dari pupuk kimia yang cepat dan signifikan menjadi hal utama mengapa pupuk kompos masih kalah saing dengan pupuk kimia. Jadi penelitian lebih lanjut tentang peningkatan mutu dari pupuk kompos perlu dilakukan agar bisa bersaing dengan pupuk kimia. Menurut saya dua cara inilah yang paling potensial dan paling mudah untuk diterapkan di masyarakat kita, khususnya di kota saya di Kabupaten Ponorogo. Namun kunci dari semua itu adalah keikutsertaan dari semua elemen masyarakat. Jadi permasalahan sampah ini bukan permasalahan dari pemerintah sendiri atau dinas terkait, yaitu lingkungan hidup ataupun pekerjaan umum ataupun para aparatur negara seperti yang tidak dalam gambar, tetapi permasalahan sampah ini adalah permasalahan universal. Setiap individu di dunia ini berkewajiban untuk bertanggung jawab untuk permasalahan sampah. Jadi edukasi sejak dini dari adik-adik kita ataupun kerabat-kerabat kita perlu dilakukan untuk menanamkan rasa cinta kepada lingkungannya, rasa ingin melestarikan lingkungannya, agar di kemudian hari lingkungan bisa menjadi lebih baik dan bebas dari pencemaran. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.